Hai, kembali bersama saya Kirdi Putra di MMBC Fundraise. Seperti kita tahu bahwa dalam kehidupan seringkali kita menjalaninya tidak dengan mulus-mulus aja. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan, kesalahan, berbagai macam hal yang membuat kita marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Dan tentu saja semua ini membuat kita jadi kadang-kadang frustrasi, stres, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang pasti, reaksi-reaksi tersebut yang disebabkan karena berbagai macam tantangan, hambatan, kegagalan, kesalahan dalam hidup itu bisa membentuk karakter seseorang. Dan menariknya, kalau kita misalnya bicara tentang karakteristik seseorang yang terbentuk dari tekanan dan panasnya kehidupan, lelahnya kehidupan ini, itu akan membentuk seseorang menjadi karakter-karakter yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang karakter-karakter berbeda tadi, contoh kita pakai sebuah contoh, kalau ada misalnya wortel, ada telur, dan ada kopi. Dan kalau kita masukkan ketiga benda ini ke dalam air panas, dalam panci, dan kita didihkan, kita masak, kita rebus, itu akan memberikan efek yang berbeda pada tiga benda tadi. Wortel setelah direbus selama sekian lama, maka kalau kita angkat, maka dia akan jadi lembek, ya, jadi lembek. Kalau dipatahin ya plus gitu ya, lembek, bisa dihancurin dengan tangan, itu bisa. Wortel kalau udah sekian lama direbus tentu saja. Berbeda dengan telur. Telur yang kalau misalnya sebelumnya kalau dipecahin itu cair, begitu direbus, begitu sekian lama dan sudah mendidih sekian lama, maka kalau kita buka telur itu menjadi telur yang keras, ya. Tapi kopi berbeda. Setelah kita rebus kopi dengan air mendidih, gitu ya, maka dia akan menyebarkan bau yang harum. Poinnya apa sih maksudnya? Kamu yang memilih dalam hidup. Ketika kamu mengalami panas, tekanan, rasa capek, dan lain sebagainya yang nggak menyenangkan, kamu bisa menjadi orang yang lembek, yang kemudian apa-apa, ya udahlah mau gimana lagi, pasrahan. Saya nggak bicara pasrah, pasrahan, gitu. Orang yang benar-benar nyerah, apa ya udahlah terserah deh, gitu ya. Seperti wortel tadi, yang setelah mengalami panas dan dididihkan oleh situasinya, maka dia jadi lembek tadi, nggak punya kekuatan lagi. Atau kamu jadi telur, yang setelah melalui panas yang luar biasa dalam kehidupan, maka kamu jadi orang yang keras. Apa-apa yang kemudian kamu bilang bahwa enggak, jadi ganas, jadi galak, jadi apa-apa kamu mikirnya penuh dengan katakan pemikiran-pemikiran yang sifatnya negatif misalnya gitu. Atau kamu menjadi kayak kopi, begitu direbus maka kamu akan memancarkan harum. Kamu menjadi setelah mengalami panas, tekanan, rasa capek, tantangan, hambatan segala macam dalam kehidupan kamu, karakter kamu terbentuk menjadi karakter yang lebih wangi dari sebelumnya, lebih keren dari sebelumnya. Dan itu kamu yang putuskan, bukan orang lain. Nah, ketika kamu bisa menjadi memilih untuknya seperti kopi, ada langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Ada sebuah prinsip yang perlu kamu pahami tentang kehidupan. Salah satu prinsip adalah yang biasanya dianut oleh banyak orang di luar sana. Banyak orang di luar sana menganut prinsip take and give, ya, ambil, beri, gitu. Tapi kalau semua orang maunya take duluan, ambil duluan baru beri, maka pertanyaan saya, dunia ini akan penuh dengan orang yang menunggu, nggak mau mengambil inisiatif, nggak mau berbuat baik dulu, dan akan memilih untuk dapat dulu baru ngasih. You know something? Ya, kalau semua orang di dunia ini prinsipnya adalah take and give, maka yang ada adalah kekurangan yang terjadi di muka bumi ini. Kita akan penuh kekurangan, kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang kepedulian, kurang. Tidak ada orang yang akan mau membuka dirinya, membuka hatinya, membuka pikirannya untuk memberikan duluan, karena semua orang nunggu, semua orang harus dapat dulu baru ngasih. Tapi kalau kita menggunakan prinsip agak beda nih ya, yaitu give and receive. Kalau kamu kasih duluan, apakah kasih ke orang, kasih ke semesta, dan kamu tahu, kamu yakin, kamu sadar bahwa semesta yang kamu kasih tadi akan memantulkannya balik ke kamu. Kamu kasih, kamu sadar bahwa kamu akan menerima
mendapatkan sesuatu setelah kamu ngasih tadi. Ketika orang-orang mulai membangun, apakah itu kehidupan personal mereka, membangun perusahaan mereka, membangun hubungan mereka dengan prinsip give and receive, kasih dulu baru yakin bahwa akan terima, dunia ini akan penuh dengan keberlimpahan. Dan untuk itu, langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah berpikir bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu berikan keluar, kamu akan dapat balik. Kamu pasti dapat balik. Dan seringkali kita nggak bisa hitung-hitungan dengan semesta. Kita nggak bisa hitung-hitungan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 dengan semesta. Karena 1 tambah 1 bisa jadi 12. Bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 30. Dan yang membuat itu terjadi adalah mengizinkan apapun yang kamu berikan dan kamu tetap tersenyum. Apakah itu dibalas langsung? Apakah dibalas nanti? Gak jadi soal. Karena kamu tahu bahwa pada saat yang tepat, kamu akan dapat sesuatu yang membuat kamu bisa sampai di target, di tujuan, di goal yang kamu mau. Give and receive. Berikan, maka kamu akan terima. Mulai dengan langkah sederhana, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang. Saya Giri Putra, sampai ketemu. Salam give and receive.